Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memberikan tips atau sebuah teknik cara melihat makhluk gaib atau makhluk astral dengan menggunakan mata terbuka atau tidak menggunakan mata terpejam. Nah, teknik ini sulit dipahami. Dalam arti sulit dipahami itu sulit dipraktekkan. Untuk memahami teori itu sangat mudah, tapi saat mempraktekkan banyak yang gagal fokus. Tetapi bila kita jalanin sesuai dengan materi, dengan kesabaran, dengan keuletan, dengan keyakinan, maka kita bisa mempelajarinya dengan sempurna. Nah, memang meditasi untuk menembus alam gaib dengan mata terbuka itu tantangannya sangat banyak. Makanya itu agak sulit. Tantangannya apa saja? Tantangannya adalah suasana alam di sekitar kita. Berbeda dengan mata terpejam. Kalau mata terpejam nggak ada tantangan sama sekali. Karena apa? Saat mata terpejam kan situasinya gelap, ya. Karena apa kok gelap? Mata ditutup, nggak bisa melihat apapun. Nah, proses untuk ke titik hening itu sangat mudah. Beda dengan mata terbuka. Kalau mata terbuka kan apa yang ada di hadapan kita itu terlihat semua. Misalkan saya meditasi di ruangan ini, saya memandang ke depan, ada dinding, ke samping, ya, kanan dan kiri. Terus ada suara-suara di sekitar. Kalau ada lalu lalang orang, kita bisa melihatnya. Nah, kalau kita tidak mengetahui tekniknya, kalau kita tidak mengetahui teorinya, dengan mata terbuka, banyak orang yang lewat, banyak kita melihat ini dan itu, kita mendengar ini dan itu, pasti susah. Nah, tetapi kalau kita memahami teori, materi, pasti tidak susah. Cuma kita membutuhkan ketelatenan saja, kesabaran untuk bisa sukses. Oke, sekarang saya berikan materi singkat tentang membuka mata batin secara mata terbuka. Oke. Materi di Padepokan Sekar Pawitra tetap sama, yaitu dasar utamanya adalah meditasi, ya. Jadi melakukan apapun dengan cara meditasi. Menyelesaikan apapun juga dengan cara meditasi, karena pakem atau materi dasarnya adalah meditasi, ya. Kalau melihat makhluk gaib dengan cara terbuka bagaimana materinya? Oke, materinya hampir sama, cuma saat praktek itu yang berbeda. Materinya adalah kita menonaktifkan panca indera. Panca indera itu meliputi apa? Mata, pendengaran, penciuman, perasa, ya, peraba. Nah, semua itu kita nonaktifkan. Nah, bila nonaktif maka makhluk gaib itu terlihat dengan sendirinya. Nah, itu adalah teori dasar, ya. Bagaimana cara menonaktifkan panca indera? Yaitu kita harus sering-sering praktek meditasi biar kita memahaminya. Saat panca indera kita aktif itu gimana yang dirasa pada kita, dan saat panca indera kita nonaktif itu bagaimana, dan terlihat apa saja. Nah, itu yang tahu adalah Anda sendiri karena yang mempraktekkan, ya. Makanya kalau kita tidak mempraktekkan nggak bakalan bisa. Oke, memang kita bereksperimen. Oke. Materi yang pertama yaitu tadi dasarnya. Yang kedua adalah tidak menggunakan
akal pikiran. Jadi misalkan pikiran Bapak itu berjalan saat kita melakukan proses meditasi, tiba-tiba memikir ini, itu, nanti mana kok nggak terlihat gaibnya. Nah, itu kan juga memikir yang dinamakan. Nah, kok saya nggak bisa konsentrasi ya, tiba-tiba ada suara gitu. Nah, itu juga memikir. Nah, kemudian memikir, oh nanti saya ada janjian sama klien, oh nanti saya ada jualan, oh nanti saya mau kerja. Itu juga yang dinamakan pikiran. Nah, pikiran-pikiran hal itu yang timbul dengan sendiri di pikiran Bapak, abaikan saja. Ya, jangan digunakan untuk memikir. Misalkan kok nggak terlihat ya, nggak bakalan bisa. Nah, kalau Bapak sendiri memikir nggak bakalan bisa, ya nggak bisa. Jadi buang-buang perasaan seperti itu. Ini saya mencontohkan suatu gerak atau suatu proses meditasi dengan mata terbuka. Kayak posisi tetap seperti ini. Letakkan di sebelah sini, ini apa ya, ulu hati ya, seperti ini lebih bagus. Kalau nggak kuat seperti ini ditaruh di sini lebih nyaman. Seperti ini juga bisa. Ya, oke. Jadi tekniknya seperti ini. Kita duduk diam, lalu memandang ke depan, tapi tidak kita pandang. Bagaimana Ki? Memandang ke depan tapi tidak memandang. Karena memang kita mata terbuka, jadi kita memandangnya ke depan. Masa meditasi menoleh ke kanan dan ke kiri? Nggak bakalan bisa. Nah, kita meditasinya dengan mata terbuka, kita melihat ke depan pasti terlihat dinding, karena mata kita tidak ditutup. Tetapi dinding itu jangan dilihat. Dalam arti jangan dilihat itu abaikan. Kita tetap seperti ini, duduk diam. Nikmati aja suasana alam. Bila ada suara air yang gemericik, entah air kolam, akuarium, ya didengarkan saja. Bila ada suara apapun ya didengarkan. Sampai benar-benar bisa menemukan titik hening. Pikiran apapun, misalkan ada pemikiran tiba-tiba, nanti di sini ada ini itu, bentuknya seperti ini seperti itu, abaikan. Suara hati apapun, misalkan ada suara ini dan itu, juga abaikan. Tetap duduk diam saja, lebih tenang, lebih rileks. Oke, saya di sini udah bisa melihat di sebelah sini ada sosok naga warna hijau melayang-layang ke udara. Di belakang samping kanan dan samping kiri juga ada sosok laki-laki memakai jubah putih. Itu apakah khodamnya? Bukan, itu dari alam. Di sebelah sana saya melihat sosok harimau. Cuma dilihat aja. Lalu lagi kita tenangkan lagi. Nah, di depan ini ada sosok seorang yang kurus, ya kayak resi seperti itu.
Assalamualaikum ya guys. Terima kasih panjenengan semua sudah menampakkan diri kepada saya. Sekarang kembalilah ke tempat panjenengan semula. Assalamualaikum. Ini saya akhiri meditasinya. Assalamualaikum ya guys. Selesai. Jadi cara mengakhiri, tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan pelan-pelan. Nah, seperti itu contohnya untuk meditasi dengan mata terbuka. Kan caranya hampir sama dengan mata tertutup. Nah, cuma memang dengan mata terbuka itu agak sulit dipahami kalau kita jarang praktek meditasi. Tapi kalau kita sering praktek meditasi, pasti memahaminya. Jadi cukup tenang, duduk, diam. Nah, memang pandangan kita ke depan melihat dinding, tapi dinding itu tidak kita lihat. Bagaimana caranya? Harus sering praktek. Ya. Jadi kita kalau melihat ke sana dinding, kita lihat ke sini, pandang ke sana, kan fokus ke sana. Itu yang tidak boleh memfokuskan. Itu yang dinamakan melihat dinding. Lalu bagaimana caranya kita melihat dinding ke depan, tapi seolah-olah kita tidak melihat? Ya, tenangkan hatinya. Nah, seperti itu. Nanti suasana jadi hening dan makhluk gaib yang ada di level 1, 2, 3 menampakkan diri sesuai dengan sukma itu aktif di level berapa. Kalau level 1 ya gaib yang ada di level 1 nampak, yang level 2 ya nampak, level 3 ya nampak. Nah, semakin kita tenang, semakin kita mendalam, maka makhluk gaib di sekitar kita, di sekeliling kita nampak secara terus-menerus. Ya. Mungkin teori-teori ini atau teknik-teknik ini bisa dipahami sama rekan-rekan semua. Silakan dipraktekkan. Kalau masih nggak bisa mempraktekannya, kalau ingin mempelajari, ya silakan hubungi kami. Ya. Di Padepokan Sekar Pawitra, kita bimbing secara detail. Dan sampai sukses, pasti bisa. Kenapa kok saya memberikan pasti bisa? Karena dasarnya manusia itu memang kalau ingin mempelajari ya pasti bisa sesuai dengan jalur yang benar. Ya. Tapi kalau kita tidak menggunakan jalur yang benar, pasti nggak bakalan bisa. Dan kapasitas manusia itu berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Yang membedakan adalah segi pemikirannya, letak dari IQ-nya. Sama halnya kayak sekolah, pelajarannya sama, gurunya sama, tapi ada yang nangkep dengan mudah, ada yang nggak nangkep sama sekali, ada yang nggak bisa sama sekali, ada yang nangkepnya pelajarannya itu lambat. Nah, sama halnya dengan seperti itu. Ya, jadi kalau ingin mempelajari dengan hati tenang, dengan sabar, pasti bisa. Oke. Sementara ini saya memberikan tips dan teknik-teknik meditasi atau melihat gaib dengan mata terbuka cukup, karena memang saya rasa kalau udah memahami sangat simpel sekali, tapi kalau tidak dipraktekkan sangat sulit. Ya. Oke, malam ini cukup dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.